Anda mungkin udah sering dengar ya, banyak banget UMKM di Indonesia itu, berjuang keras. Betul. Dan nggak sedikit yang akhirnya gagal juga. Iya kan? Biasanya nih, kalau kita dengar alasannya ya paling soal modal kurang, atau manajemennya mungkin kurang pas gitu. Itu sering banget jadi kambing hitam ya, modal dan manajemen. Tapi nih, dari sumber-sumber yang kita bedah kali ini, ada temuan menarik. Kayaknya ada akar masalah lain yang sering banget kelewat. Brand yang lemah. Ah, iya, isu branding ini. Nah, misi kita di Deep Dive ini, kita mau bongkar kenapa sih brand itu krusial banget buat UMKM bisa bertahan, bahkan sukses. Kita lihat dari tantangan real UMKM sama studi kasus program branding. Oke, menarik nih. Mari kita mulai. Oke, kita langsung aja ya. Salah satu sumber bilang nih, kesalahan pemasaran itu jadi penyebab utama kegagalan. Pemasaran ya? Tapi kalau kita gali lagi, ini tuh bukan sekedar salah pasang iklan atau salah promosi gitu. Seringkali ini cuma gejala. Gejala dari apa tuh? Gejala krisis identitas bisnisnya. Kalau brandnya nggak jelas mau kemana, ya pemasarannya jadi ngasal aja, sporadis gitu. Susah nyantol di kepala calon pelanggan. Bener juga ya. Jadi kayak nembak ke segala arah tapi nggak ada yang kena gitu. Persis. Ada sumber lain yang kasih analogi bagus nih. Brand itu kayak wajah bisnismu pas lagi wawancara kerja. Oh, oke. Gimana tuh maksudnya? Iya, kalau wajahnya, identitasnya, buram, nggak jelas, nggak meyakinkan, ya calon pelanggan atau pewawancara itu bakal lewat aja, nggak tertarik. Ah, iya. Masuk akal, kesan pertama ya? Banget. Ternyata krusial banget kesan pertama itu. Tepat sekali. Dan konsekuensinya itu loh yang bahaya. Beberapa sumber kan menggarisbawahi ya. Gimana tuh konsekuensinya? Iya, kalau identitasnya nggak unik, nggak kuat, bisnis Anda jadi ya gitu deh, sama aja kayak yang lain. Susah dibedain di pasar yang udah rame banget. Oh, jadi kayak tenggelam gitu aja ya di antara banyak pilihan? Nah, itu dia. Ujung-ujungnya apa coba? Perang harga. Wah, ini nih penyakit klasik UMKM kayaknya. Iya kan? Sumber-sumber kita juga nyebut ini salah satu biang kerok utama UMKM bisa kolaps. Margin keuntungan kegerus, modal kerja habis buat banting harga. Ngeri juga ya. Belum lagi, brand yang lemah itu gagal membangun apa ya, semacam koneksi emosional gitu sama pelanggan. Koneksi emosional? Kayak gimana tuh contohnya? Masih ingat kasus klasik New Cook nggak? Dulu itu kan riset rasa bilang lebih enak. Oh iya, pernah dengar. Yang akhirnya gagal total itu kan? Nah, persis. Gagal total. Kenapa? Karena konsumen itu udah punya ikatan batin, udah ada koneksi emosional sama brand Coca-Cola yang lama, yang klasik. Jadi bukan cuma soal rasa ya? Jauh. Ini bukti kuat kalau branding itu lebih dari sekedar fitur produk atau rasa. Ada sisi emosionalnya. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling menarik banget dari materi kita. Kalau gitu, gimana kalau brandnya kuat? Apa aja untungnya? Nah, ini. Sumber-sumber kita kompak banget nyebutin beberapa manfaat kunci. Apa aja tuh? Pertama jelas ya, kredibilitas bisnis langsung naik. Orang jadi lebih percaya. Itu kan pondasi penting banget. Oke, kredibilitas dan kepercayaan. Noted. Terus? Kedua, jadi pembeda utama. Di pasar yang penuh sesak pesaing, brand kuat itu yang bikin Anda stand out. Jadi nggak kejebak perang harga tadi. Jadi bisa keluar dari lingkaran setan banting harga ya? Bagus-bagus. Koneksi emosional, yang ujungnya bikin pelanggan loyal. Pelanggan loyal, ini aset banget ya buat bisnis jangka panjang? Betul! Aset tak ternilai tuh. Dan keempat, pemasaran jadi lebih gampang dan efektif. Pesan Anda jadi konsisten, mudah diingat, ya akhirnya penjualan juga ikut naik. Jadi kayak bola salju ya efeknya. Keren. Dan pentingnya bangun brand kuat ini, bukan cuma teori loh ya. Ini langkah strategis yang mendasar banget. Ada contoh konkret pendekatannya nggak? Ada. Di materi kita kan dibahas tuh program Bisa Bikin Brand 1. Oh ya? Yang dimentori Pak Subiakto itu ya? Betul, Pak Subiakto Priyo Sudarsono atau Pak B. Beliau kan praktisi branding senior banget. Pengalamannya udah lebih dari 50 tahun. Ikut bangun brand kayak Kopiko, Indomie. Wah, legend itu mah. Kopiko gantinya ngopi. Indomie, seleraku. Ingat banget. Nah, program beliau itu fokusnya konkret banget. Bantu UMKM gali brand DNA mereka. Semacam esensi unik bisnisnya. Brand DNA ya?
Terus apa lagi? Terus nentuin core value, nilai-nilai dasar yang jadi pegangan. Nentuin positioning juga, gimana mau dilihat dibanding pesaing. Sampai ada 15 langkah branding yang terstruktur gitu. Jadi bukan cuma konsep ngawang-ngawang ya, tapi beneran ada langkah-langkahnya. Iya, proses yang jelas. Dan ada buktinya juga loh, alumni programnya ada yang berhasil. Contohnya? Mi Gacoan tuh. Dengan tagline pedasnya gue banget. Itu kan salah satu alumni yang berhasil banget bangun identitas kuat pakai pendekatan terstruktur gitu. Wah, keren ya. Mi Gacoan emang kuat banget positioning pedasnya itu. Jadi ini nunjukin kalau pendekatan kayak gini tuh bisa jalan ya buat UMKM. Bisa banget. Oke. Jadi kalau kita tarik nih, apa artinya semua ini secara praktis buat teman-teman UMKM yang dengerin? Langkah awalnya apa dong? Langkah awal yang paling penting ya, definisikan dulu identitas unik bisnis Anda itu apa. Apa yang bikin beda? Siapa target pasarnya? Gitu ya? Persis. Setelah itu jelas, baru deh terapkan identitas itu secara konsisten di semua lini. Semua lini itu maksudnya gimana? Ya, mulai dari yang kelihatan mata kayak logo, warna kemasan, desain toko kalau ada. Visualnya berarti ya? Iya, visualnya. Terus juga cara Anda komunikasi. Di media sosial gimana, di marketplace gimana bahasanya. Kontennya, semua harus nyambung, harus konsisten sama identitas tadi. Oke, jadi konsistensi itu kuncinya ya setelah identitasnya ketemu. Banget, tapi ada tapinya nih. Ada peringatan penting juga dari salah satu sumber. Apa tuh? Branding sebagus apapun, strategi sekeren apapun bakal percuma kalau produk atau layanannya nggak berkualitas. Wah, iya juga ya. Nggak bisa bohongin konsumen lama-lama? Nggak bisa. Janji brand itu harus ditepati. Kualitas produk, pelayanan, itu harus maksimal. Ini soal menjaga integritas brand itu sendiri. Setuju banget. Jadi intinya udah jelas banget deh dari obrolan kita ini. Gimana itu intinya? Ya, branding buat UMKM itu bukan lagi sekedar hiasan, bukan cuma logo keren atau kemasan bagus. Bukan kosmetik lah ya? Bukan. Ini soal bangun reputasi, bangun kredibilitas, dan yang paling penting, bangun kepercayaan konsumen. Reputasi, kredibilitas, kepercayaan. 3 pilar penting. Ini fondasi biar bisa bertahan, bahkan bertumbuh di tengah persaingan yang makin gila. Jadi ini investasi jangka panjang yang strategis banget sifatnya. Ini tentang membangun aset tak berwujud yang paling berharga. Persepsi positif di kepala dan hati pelanggan Anda. Nah, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan, yang kita rangkum dari semua materi tadi. Pertanyaan apa tuh? Pertanyaannya gini, di luar sekedar jual beli produk atau jasa, sebenarnya warisan reputasi dan hubungan jangka panjang seperti apa sih yang ingin Anda bangun dan tinggalkan melalui bisnis Anda di benak para pelanggan? Dalam juga pertanyaannya. Dan bagaimana jawaban Anda atas pertanyaan itu seharusnya mulai membentuk setiap elemen dari identitas merek Anda. Mulai dari sekarang, detik ini juga, coba direnungkan ya,